Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang Q&A lagi, yaitu question and answer. Langsung saja di pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bambang Hendri Wijaya. Bang, mohon dijawab, kalau temboknya hanya diplester tanpa diaci, apakah bisa saya langsung terapkan cat dasar ataupun sealer? Ini maksudnya sealer ya, kalau sealer itu beda ya, yang cat dasar ataupun sealer. Kalau misalkan kamu mengecat langsung pakai acian langsung di cat dasar ataupun sealer itu akan mengikuti tekstur daripada acian tersebut. Kalau plesteran tersebut maksud saya. Kalau plesteran itu kasar, ya cat dasarnya akan jadi kasar gitu, mengikuti dari dinding tersebut gitu. Kalau kamu pengen natural juga nggak masalah. Ini sebenarnya bisa langsung diterapkan, tapi lebih bagusnya kalau diaci dahulu biar tembok itu lebih halus. Kalau di plesterannya itu halus sih nggak masalah, tapi kalau kasar diaci dahulu. Setelah diaci baru kita pakai cat dasar ataupun sealer. Nah, pasti bisa kalau cat dasar, plesteran di cat dasar. Mau kamu pakai plesteran langsung dicat dasar bisa, batu bata bisa, bata ringan atau batako juga bisa langsung dicat dasar. Nah, bedanya nanti kalau di aci itu lebih halus, kalau di plester lebih kasar. Seperti itu. Habis itu dari Damo Wijaya. Kalau kayu pinus keluar getahnya bagaimana menghilangkan sebelum dicat duko? Nah, ini ada duko ya, ini biasanya warna putih yang jadi masalah. Kalau kamu pekerja mebel, mengerjakan mebel ataupun jenis-jenis kayu-kayuan, pasti pernah banget masalah ini ya, masalah keluar itunya, getahnya itu susah banget. Nah, ini caranya saya sudah pernah bahas sebenarnya di video sebelumnya, itu cat anti getah ataupun cat penahan getah kayu. Nah, sebelum dicat itu bisa pakai gum sealer. Gum sealer itu punyanya Propan, itu bisa dipakai di gum sealer dahulu. Setelah dikuaskan gum sealer ataupun dispray pakai gum sealer, baru pakai epoksi. Nah, setelah epoksi baru cat dukonya masuk. Antara gum sealer dan epoksi itu juga harus diberi jarak dan waktu ya, jangan langsung 2 jam 3 jam langsung dicatkan. Saya sarankan sih enggak ya, dibiarkan dulu selama beberapa jam atau beberapa hari, 6 jam kalau waktu itu, ataupun seharian baru bisa dicat duko. Nah, karena apa? Takutnya aja bereaksi. Kalau kayu pinus takutnya aja, kan beda kayu beda sifat ya. Kayu kalau misalkan kena tinar itu bereaksi, getahnya itu keluar. Nah, itu nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Tapi kalau bisa di gum sealer dulu, gum sealer dibiarkan 6 jam sampai 1 harian. Setelah itu dicat epoksi. Setelah dicat epoksi baru kita cat duko, entah itu warna putih ataupun warna hitam sesuai selera, seperti itu. Habis itu pertanyaan selanjutnya dari Jonet Pamungkas. Mas, apa bedanya wall sealer interior dan wall sealer eksterior? Bedanya di tulisan sama di fungsi pastinya. Wall sealer interior itu untuk di dalam rumah, wall sealer eksterior untuk di luar rumah. Bedanya juga kalau wall sealer interior umumnya hanya ketahanan retak rambut, ketahanan jamur, dan ketahanan terhadap lumut-lumut. Tapi bintangnya cuma satu, lebih ke daya tutup sama lebih ke ketahanan warna. Tapi kalau eksterior berbeda, ketahanan warna juga iya, ketahanan lumut dan jamur itu bintangnya ada 2 ataupun 3. Setelah itu bedanya lagi, kalau di eksterior itu ada 2 macam warna cat dasar ataupun wall sealer. Yang satu warna putih dan yang satu warna abu-abu. Kalau warna abu-abu itu dibuat warna tua, tapi kalau putih dibuat semua warna ataupun universal. Dan kalau bisa, kalau kamu pakai warna tua, pakai wall sealer yang warna abu-abu, itu lebih cepat menutup. Seperti itu. Perbedaannya ada di ketahanan ya pastinya. Habis itu dari Trinaya. Nah, Bang,
tak mau tanya ya, ini maksudnya mau tanya masalah jamur pada tembok saya, gimana cara ngatasinya ya. Masalah masalah jamur pada tembok itu disorot dulu, dibersihkan. Setelah dibersihkan baru dibelikan cat. Nah, cat itu namanya fungisidal. Fungisidal ini itu bisa membunuh ataupun mematikan bibit-bibit jamur yang ada di tembok. Setelah dikerok habis, dibersihkan, difungisidal dahulu. Setelah fungisidal dibiarkan dulu. Nah, itu ada keterangannya, biasanya di kaleng-kalengnya ada keterangan. Ditunggu beberapa jam, setelah itu boleh diaplikasikan pakai cat tembok. Kalau memang parah, difungisidal dahulu, dibiarkan 4-6 jam kurang lebih seperti itu, baru dicat sealer ataupun wall sealer ataupun cat dasar. Setelah dicat dasar baru dicat finish seperti itu. Jadi nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung dikerok habis itu ditimpa pakai wall sealer. Takutnya aja kelembapan tembok itu tinggi. Wall sealer juga punya kapasitas tersendiri buat menghalau jamur-jamur lumut yang temboknya itu parah. Nah, jadi nggak semuanya bisa. Nah, nanti diperhatikan dulu dindingnya itu lembab banget atau enggak. Misalkan kalau lembab banget, dibelikan fungisidal dahulu. Setelah difungisidal baru dibelikan cat waterproof ya. Setelah di waterproof, dibilas waterproof, setelah itu dicat finish bisa. Tapi waterproofnya dipilih, gak semua waterproof itu bisa ditumpuk cat finish seperti itu. Cari cat waterproof ataupun cat jenis kayak gitu, bocor anti bocor yang memiliki kelebihan dan memiliki keunggulan bisa ditumpuk pakai cat tembok standar. Umumnya yang berbahan latex dan akrilik ataupun yang berbahan full akrilik waterproofnya itu bisa ditumpuk cat tembok standar seperti itu. Nah, untuk Q&A kali ini cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada salah kata, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih, see you dan bye-bye.